Shalom. Dalam video ini, Baru TV akan membahas tentang Yesus terkecil di dunia, terbesar di dalam kerajaan Allah. Video ini sekaligus memperkenalkan rumus unik dan mahal dari Tuhan Yesus, bahwasannya untuk menjadi terbesar, justru harus melewati hidup sebagai yang terkecil. Dalam video sebelumnya telah dibahas bahwa yang menjadi terbesar di dunia ini dan terkecil dalam kerajaan Allah adalah Yohanes Pembaptis. Jika di dunia ini Yohanes Pembaptis merupakan orang terbesar, maka ada juga pribadi lain yang terkecil. Jika di dalam kerajaan Allah Yohanes Pembaptis merupakan orang terkecil, maka ada juga pribadi terbesar. Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Mengapa Yesus menjadi pribadi terkecil di dunia dan terbesar di dalam kerajaan Allah? Mari kita lihat Lukas 22 ayat 24 sampai 30. Perikop ini memberikan ciri-ciri siapakah yang terkecil lalu menjadi terbesar. Saat para murid mempermasalahkan siapakah terbesar di antara mereka, Yesus tidak memberitahukan siapakah itu. Yesus justru memberitahukan bagaimana cara untuk menjadi terbesar. Mari kita perhatikan dalam ayat 26. Dikatakan bahwa yang terbesar harus menjadi yang paling muda, dan pemimpin harus menjadi pelayan. Di sini tidak diberitahukan untuk menjadi terbesar harus diawali dari terkecil lebih dahulu, lalu kemudian akan menjadi terbesar. Memulai dari terkecil lalu melangkah terus melewati berbagai proses hingga menjadi besar, merupakan hal yang telah sering kali dilakukan dan ditemukan di berbagai bidang di dunia ini, di mana banyak orang telah berhasil menggapainya. Jadi untuk menjadi sekedar besar, harus dimulai dari yang kecil. Namun untuk level menjadi terbesar adalah dia yang sudah terbesar, harus bertindak menjadi yang terkecil. Demikian juga dengan yang telah menjadi pemimpin, harus bertindak sebagai pelayan. Pola ini juga telah dipraktikkan oleh para murid Yesus, selain Yudas Iskariot. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka dipenuhi Roh Kudus dan menerima kuasa, lalu melakukan pelayanan-pelayanan yang memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat manusia. Mereka menoreh sejarah baru di dunia dengan menyampaikan adanya pengharapan keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Ini dilakukan di tengah-tengah komunitas orang-orang Farisi, Saduki yang sudah lama eksis. Kemunculan pemahaman tentang Taurat dan kitab para nabi yang digenapi di dalam Yesus merupakan ajaran baru dan sesat, terutama di mata orang Farisi dan Saduki. Ini tentu saja merupakan hal yang dapat mengancam eksistensi, kepercayaan, serta popularitas mereka. Suatu gerakan baru yang tidak dapat dibiarkan begitu saja dan harus dilenyapkan. Para murid ini penuh keberanian menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus, meski dibayar dengan keamanan diri yang terancam. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin umat baru yang berkiblat pada iman kepada Yesus sebagai juru selamat. Keberadaan sebagai pemimpin-pemimpin umat ini sekaligus telah memposisikan kehidupan mereka sebagai pelayan dan menjadi terkecil. Kebencian, pengejaran, penganiayaan, dan pemenjaraan telah menjadi warna dalam kepemimpinan mereka. Para murid, terkecuali Rasul Yohanes, memiliki riwayat akhir sebagai orang-orang yang dihukum mati. Yohanes sendiri meskipun tidak dieksekusi mati, namun telah menjalani hukuman penggorengan dan pembuangan ke pulau terpencil Patmos. Kehidupan pelayan dan menjadi terkecil telah mereka peragakan hingga kehilangan nyawa. Janji Tuhan Yesus dalam Lukas 22 ayat 30
akan benar-benar terjadi bagi para murid, yakni bahwa mereka akan makan dan minum semeja dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan-Nya, serta duduk di tahta dan menghakimi ke-12 suku Israel, karena telah menjalani hidup sebagai orang terbesar yang menjadi terkecil dan pemimpin bak pelayan. Contoh dalam perjanjian lama yang dapat dilihat dari orang terbesar menjalani kehidupan sebagai yang terkecil, kemudian menjadi terbesar kembali adalah Yusuf. Yusuf adalah orang terbesar di antara anak-anak Yakub dalam perlakuan ayahnya, melewati masa penolakan saudara-saudara sebapanya, dijual menjadi budak, difitnah, dipenjara, kemudian menjadi terbesar di antara semua orang pada saat itu. Firaun pun hanya memiliki tahta sebagai kelebihannya, tetapi kepemerintahan dijalankan oleh Yusuf. Contoh-contoh lain yang melewati pola terbesar menjadi terkecil, lalu terbesar kembali dapat juga dilihat pada kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub, masing-masing dengan kisah hidup mereka sendiri. Yohanes Pembaptis yang telah disajikan dalam video sebelumnya juga sebenarnya sedang melewati pola ini, yakni dari terbesar menjadi terkecil, namun gagal menjadi terbesar kembali karena mengalami kemerosotan iman. Jika dilihat dalam keseluruhan Alkitab, orang terbesar yang menjalani hidup menjadi terkecil sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus sebagai orang terbesar tentu saja jauh di atas level para murid dan lain-lainnya. Yesus juga menjalani hidup sebagai orang terkecil jauh di bawah level para murid dan lain-lainnya. Siapakah Yesus itu sehingga dianggap terbesar melebihi murid-murid atau semua yang lainnya? Yohanes 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Dia adalah firman Allah dan Allah sendiri. Dalam ayatnya yang ketiga menyebutkan bahwa Ia adalah pencipta itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa Yesus merupakan pribadi terbesar. Dari keadaan terbesar, Ia mengambil tindakan menjadi yang terkecil. Lalu ayat 14 dari Yohanes pasal 1 merupakan keterangan bagaimana Ia memulai proses untuk menjadi yang terkecil, yakni mengambil rupa sebagai manusia. Dari Allah yang lebih tinggi daripada segalanya, menjadi manusia, atau dari pencipta lalu menjadi sama dengan ciptaan, merupakan proses perjalanan dari yang terbesar menjadi terkecil. Untuk mencapai hal ini, Yesus melakukan pengabaian terhadap keadaannya yang sesungguhnya, yakni Allah yang Maha Kuasa, dan mengosongkan diri atau menganggap kealahannya seperti tidak ada, sebagaimana yang dicatat dalam Filipi 2 ayat 6-7. Jika Ia hanya menjadi sama dengan manusia ciptaannya, maka hal itu belum dapat dikatakan menjadi yang terkecil. Jadi Ia harus menjadi lebih kecil lagi dari manusia ciptaannya itu. Maka dalam ayat 8 dari Filipi 2, Yesus merendahkan lagi dirinya dan taat sampai mati dengan cara disalibkan. Keadaan terkecil Yesus di sini secara garis besar meliputi dua hal. Pertama, salib merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang dihinakan. Itu sebabnya hukuman jenis ini tidak pernah diberikan kepada mereka yang memiliki status kewargaan Roma, sebagai orang-orang yang dilindungi oleh kerajaan yang berkuasa. Hukuman ini hanya ditujukan kepada orang-orang di luar warga Roma. Salib merupakan hukuman mengerikan sekaligus bermakna penghinaan. Maksudnya menyatakan ketidakberhargaan si terhukum. Kedua, yang lebih esensial adalah Ia dijadikan penerima hukuman dari segala kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Semua yang lain telah berdosa namun dibebaskan, sedangkan Dia yang tidak pernah bersalah mendapat penghukuman. Yesus menerima dan menjalani proses penggantian dari manusia berdosa. Jadi, penghukuman kepada manusia yang berdosa diarahkan kepada Yesus.
Yesus dijadikan sasaran akibat ketidaktaatan manusia. Hal ini memberikan kesan bahwa Bapa memilih untuk lebih menyayangi semua orang berdosa itu daripada manusia inkarnasi yang tanpa cacat celah ini. Pola ini nilainya sangat mahal. Harganya yang mahal ini hanya dapat dibeli oleh orang-orang yang kaya dalam hal iman, pengharapan, dan terutama kasih. Para murid mampu melewati proses menjadi yang terkecil ini oleh karena mereka memiliki iman, pengharapan, dan mengasihi baik Bapa maupun jiwa-jiwa. Yusuf mampu melewati menjadi yang terkecil dengan iman pengharapan kepada Yahweh dan dapat mengampuni saudara-saudaranya karena kasih. Yesus dapat melewati masa berat saat mengenakan manusia insani dan menjadi yang amat terkecil oleh karena kasih terbesarnya untuk keluputan manusia dari kebinasaan. Pada video sebelumnya diberitahukan bahwa Yohanes Pembaptis merupakan seorang terbesar di dunia dan terkecil dalam kerajaan Allah. Maka sebaliknya, Yesus adalah pribadi terkecil di dunia dan terbesar dalam kerajaan Allah. Terbesarnya Yesus dalam kerajaan Allah ini dapat dilihat dalam pernyataannya di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18, yakni, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Berdasarkan pernyataan Yesus ini, terbesarnya Yesus sebenarnya bukan hanya di sorga tetapi juga di bumi ini. Sebelum kebangkitan Yesus, Yohaneslah yang terbesar di dunia. Namun setelah kebangkitannya, Yesus jugalah yang terbesar di dunia. Namun di sini, Yesus belum sepenuhnya menjadi yang terbesar dikarenakan masih terbatasi oleh hak asasi pada manusia yang dapat memilih untuk percaya kepadanya atau tidak. Sejak kebangkitan Yesus dari kematian, dunia terus menyaksikan perjalanan waktu yang sedang berlangsung menuju penggenapan firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 9-10. Secara menyeluruh dan mutlak dalam 3 hal utama. Pertama, pengakuan terhadap kebesaran namanya, nama di atas segala nama. Kedua, objek penyembahan dan sikap merendahkan diri dari semua penghuni langit, bumi, dan bawah bumi dengan cara bertekuk lutut. Ketiga, pengakuan lewat ucapan oleh semua lidah bahwa Dia adalah Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Pada akhirnya nanti, semua pihak yang melakukan ketiga hal tersebut dibagi dalam 2 kelompok besar, yakni kelompok yang pertama adalah semua yang melakukannya dalam iman dan sukacita serta menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan karena telah mengenalnya secara benar. Mereka melakukannya semenjak di dunia ini hingga dalam kekekalan. Kelompok kedua adalah semua yang melakukannya dalam penyesalan karena terlambat. Ini adalah saat Yesus menyatakan diri dalam keagungan dan semarak kemuliaan sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Mereka sebelumnya telah menyia-nyiakan kesempatan demi kesempatan yang pernah ada di dunia dengan melabuhkan iman yang salah di luar Yesus. Mereka melakukannya saat pintu kemurahannya telah tertutup dan penghakiman telah digelar serta menerima penderitaan kekal sebagai konsekuensi dari pilihan iman yang salah. Yesus menjadi terbesar oleh karena mengalahkan maut. Namun sebelum hal itu terjadi, Ia harus melewati proses dari terbesar menjadi terkecil, lalu kembali berposisi sebagai yang terbesar. Sekian video ini. Terima kasih telah menonton. Untuk perkembangan channel ini, diharapkan bantuannya menekan tanda subscribe, lonceng, suka, dan bagikan. Terima kasih bagi semua penonton yang telah menekan salah satu, lebih dari satu, atau semua dari kriteria yang ada.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.